Sebelum memperkenalkan diri, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu untuk kalian semua, dan terutama untuk Bu dosen tercinta, Ibu Fitri Rejeki, M.PD. Baik, saya bermaksud di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Budaya Organisasi. Yang saya pilih yaitu materi tentang peran budaya organisasi yang ada di pertemuan 13. Oke, sekarang perkenalkan, nama saya Mochedika Sunaria dengan NIM 111911385, kelas MA 19 C1. Nah, sekarang saya akan masuk ke slide-slide penjelasan tentang peran budaya organisasi. Peran budaya organisasi. Budaya yang ke-1, budaya hal yang mendasari nilai, kepercayaan, dan kode etik yang menjadikan masyarakat atau komunitas begitu adanya. Budaya yang kedua, budaya adalah fenomena kehidupan aktif yang diciptakan manusia bersama dan menciptakan ulang dunia tempat mereka hidup. Dan yang terakhir, budaya bersifat subjektif. Baik, selanjutnya, fungsi budaya organisasi. Menurut Robbins, fungsi budaya organisasi dibagi menjadi 5. Yang ke-1, budaya menciptakan perbedaan yang jelas. Yang kedua, budaya membawa suatu rasa identitas. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen. Yang keempat, budaya merupakan perangkat sosial. Dan yang terakhir, budaya sebagai mekanisme pembuat makna. Budaya organisasi adalah pola asumsi dasar-dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok untuk belajar mengatasi masalah, adaptasi eksternal, dan integrasi internal yang telah berfungsi baik dan dianggap valid untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai jalan terbaik untuk menerima, berpikir, dan merasakan dalam kaitannya dengan masalah tersebut. Nah, yang di sampingnya ciri-ciri budaya organisasi, yaitu ada 7. 1. Inovasi dan pengambilan resiko. Kedua, perhatian terhadap detail. Ketiga, orientasi hasil. Keempat, orientasi orang. Kelima, orientasi tim. Keenam, keagresifan. Dan yang terakhir, kemantapan. Dengan nilai organisasi itu, berdasarkan 7 karakteristik tadi, akan diperoleh gambar menjemput dari budaya organisasi itu. Gambaran ini menjadi dasar untuk perasaan pemahaman bersama yang dimiliki para anggota mengenai organisasi itu, bagaimana urusan diselesaikan di dalamnya, dan cara para anggota berperilaku. Elemen kunci budaya organisasi, diantaranya nilai lisan dan tertulis, harapan eksplisit dan implisit perilaku anggotanya, adat dan ritual, kisah dan mitologi sejarah kelompok, soft talk, bahasa digunakan dalam kelompok, climate, perasaan ditimbulkan karena interaksi dengan orang lain atau lingkungan, dan yang terakhir, metafora dan simbol. Budaya dalam konteks bisnis. Budaya dalam konteks bisnis ini yaitu dianggap sebagai sikap di mana organisasi menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan spesifiknya dan untuk memelihara sepanjang waktu, bersifat holistik, terbukti oleh sejarah, diskonstruk secara sosial, dan sulit untuk diubah. Nah, budaya organisasi ini mempunyai jenis. Di antaranya keempat budaya ini. Yang ke-1, budaya komunal, memberikan rasa memiliki bagi anggota. Budaya network, anggota diperlakukan sebagai teman dan keluarga. Ketiga, budaya mercenary, fokus langsung pada tujuan. Yang terakhir, budaya fragmented, rasa memiliki sangat rendah. Budaya sebagai fondasi KM atau knowledge management. Budaya sebagai fondasi ini ada 3. Pertama, budaya corporate adalah komponen kunci untuk menjamin pengetahuan dan informasi kritikal mengalir dalam organisasi. Yang kedua, budaya berbagi pengetahuan dibangun atas dasar kepercayaan. Terakhir, sistem komunikasi merupakan sarana penyebaran budaya. Berikutnya,
Slide ini tentang budaya berbagi pengetahuan adalah budaya di mana berbagi pengetahuan dianggap sebagai norma, bukan pengecualian di mana orang didorong untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan berbagi. Dan mereka yang melakukannya akan diberikan reward atau hadiah ya. Karakteristik lingkungan budaya berbagi pengetahuan diantaranya mempunyai struktur reward atau bisa disebut penghargaan, keterbukaan dan transparansi, pendukung sharing, komunikasi dan koordinasi antar kelompok, truth, kepercayaan, dan ini yang terakhir, dukungan manajemen puncak. Slide selanjutnya, penjelasan tentang transformasi budaya. Ada 6. Yang ke-1, orang melihat pemimpin untuk mengetahui apa yang penting dalam organisasi. Yang kedua, budaya disebarluaskan melalui cerita dan mitos. Yang ketiga, dalam situasi krisis, pemimpin menunjukkan nilai dan asumsi. Keempat, sistem reward dapat memperlihatkan apa yang dianggap penting. Kelima, keputusan penting juga dapat memperlihatkan pentingnya nilai tertentu. Dan yang terakhir, pemimpin mengkomunikasikan pentingnya nilai melalui apa yang mereka puji dan kritik. Oke, tadi slide terakhir dari presentasi saya. Sekian dari presentasi saya, penjelasan tentang peran organisasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.